Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini renungan saya beri judul Ajaib yang Dia Perbuat. Bapak Ibu Saudara, ajaib perbuatannya artinya heran yang Tuhan buat. Di luar akal pikiran kita, apa yang Tuhan sudah buat. Saudara, ketika Tuhan buat seperti apa yang manusia buat, itu namanya tidak ajaib. Dia tidak dahsyat. Tapi karena Dia, Tuhan, bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan, Dialah Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang heran. Dia Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, pemazmur adalah seorang yang mengalami banyak problema dalam hidupnya. Masalah di sekeliling, masalah keuangan, dan lain-lain. Tetapi pemazmur ini selalu berkata, aku bersyukur kepadamu, karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudara, ajaib yang Tuhan perbuat itu kita bisa lihat dari ada beberapa hal di antaranya. Yang pertama, dari Tuhan menciptakan manusia. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita bersyukur atas kondisi yang sedang kita alami saat ini. Karena setiap orang diciptakan Tuhan itu limited edition, saudara. Berharga di mata Tuhan. Setiap kita diciptakan sangat unik, saudara. Dan yang menarik, Bapak Ibu, kalau saudara bisa ada sampai saat ini, itu artinya kita sudah dipilih Tuhan untuk berada di dunia ini. Kita ini lebih dari pemenang, saudara. Setiap kita memang punya kelemahan, tapi ingat saudara, setiap kita diciptakan Tuhan juga punya kelebihan. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaan. Sedangkan orang yang tidak bahagia, dia orang yang tidak bisa menerima kekurangannya, saudara. Yang kedua, ajaib yang Tuhan buat, kita lihat dari kasih dan pengampunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Dan hanya kasih Tuhanlah yang kekal sampai selama-lamanya. Masalah tidak ada yang kekal, umur manusia tidak ada yang kekal, dan hanya satu-satunya kasih Tuhan itu yang kekal, saudara. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, garis bawahi kasih yang kekal. Tuhan itu mengasihi setiap saudara dan dengan kasih yang abadi. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita dengan kasih yang abadi, gak mungkin kita ini ada sampai saat ini, saudara. Buktinya, berapa kali kita bikin dosa? Berapa kali juga Tuhan tetap mengampuni kita? Berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Berapa kali juga Tuhan selalu memberikan bahunya buat saudara dan saya? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang Tuhan cari itu bukan manusia, tetapi Tuhanlah yang mencari kita.
Harusnya kita yang bikin dosa datang meminta maaf, tapi justru manusia bersembunyi dan lari. Tuhan yang mencari manusia, saudara. Ajaib perbuatan Tuhan bukan karena tangannya yang hebat, bukan karena pengajarannya yang dahsyat, tetapi ajaib perbuatan Tuhan itu karena kasih-Nya yang abadi. Yang ketiga, ajaib yang Tuhan buat kita lihat dari cara Tuhan mengubah hidup seseorang. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan pernah menghakimi orang hanya karena penampilan luarnya, karena perbuatannya hari ini, karena perbuatannya di masa lalu. Orang bisa bertumbuh, Tuhan mampu mengubah setiap kita. Buktinya Saul, saudara, orang yang sangat jahat, benci sama orang Kristen. Dan Tuhan mampu mengubah Saul menjadi Rasul Paulus yang penuh dengan kasih. Orang bisa berubah, orang bisa bertumbuh. Itu sebabnya saudara, jangan punya pandangan yang negatif sama teman, sama musuh, apalagi sama saudara seiman. Ingatlah satu hal saudara, bahwa mereka juga bisa berubah. Bertumbuh menjadi yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini ketika kita menghadapi masalah, kita dengar berita apapun yang mengecewakan kita sekalipun, pergumulan apapun yang melemahkan kita, percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin saudara. Apapun pergumulan yang kita alami saat ini, jangan pernah saudara menangis, putus asa, lemah iman. Tetapi marilah kita menikmati proses Tuhan, maju terus bersama Tuhan. Kita tidak ditentukan untuk tidak mengalami masalah, tetapi kita memang dipersiapkan Tuhan bahwa segala sesuatunya itu adalah merupakan latihan buat saya dan saudara. Kuncinya bukan saya yang lemah, tetapi kuncinya saya harus maju terus dan percaya Tuhan sedang mendewasakan dan menyempurnakan iman saya dan saudara. Amin, puji nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, ajar kami untuk selalu bisa menikmati setiap proses yang Tuhan kasih buat kami. Dan kami percaya bahwa sungguh ajaib segala perbuatan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.